Terima kasih. Selamat datang kita ucapkan Bapak Anies Baswedan. Sudah siap untuk kita? Siap. Baik. Siap. Baik Ibu Bapak sekalian, mohon teman-teman siap. Mohon duduk. Luar biasa sekali. Mohon duduk Ibu Bapak sekalian, mohon duduk. Sekarang kita akan mulai. Siap. Mohon Ibu, sekarang kita akan mulai acara. Terima kasih Pak Anies. Terima kasih. Siap. Baik. Sudah siap? Kita mulai bersama Anies. Siap. Bapak, apa kabar? Siap. Siap. Siap Ibu Bapak sekalian, mohon duduk. Terima kasih, terima kasih. Biar teman-teman yang lain bisa melihat Bapak Anies. Mohon teman-teman, kita bisa duduk dulu. Teman-teman yang lain, biar teman-teman yang di belakang bisa melihat. Oke, siap. Siap. Ya, sudah siap Pak? Baik. Untuk didesak bersama teman-teman dari ojol dan juga teman-teman dari buruh. Sudah siap? Siap? Baik, kita akan mulai bersama Anies. Siap. Boleh. Volumenya kurang keras. Siap. Baik. Ibu bapak sekalian, teman-teman mohon duduk biar teman-teman yang lain bisa melihat Pak Anies. Mohon teman-teman biar semuanya bisa melihat Pak Anies. Semuanya pengen lihat Pak Anies. Baik, mohon izin teman-teman. Silakan Bapak Ibu, mohon izin biar bisa melihat satu sama lain. Baik, mohon izin. Siap. Ya, mohon duduk. Siap. Siap. Baik. Mohon teman-teman bisa duduk. Yes, terima kasih semuanya. Teman-teman, yes, duduk. Terima kasih semuanya. Mohon izin buat teman-teman yang akan duduk biar bisa teman-teman yang di belakang bisa melihat. Siap. Baik, teman-teman duduk. Insya Allah semuanya bisa melihat Pak Anies. Baik, izin teman-teman, izin. Siapa? Sudah siap Pak untuk hari ini di Desember bersama teman-teman dari buruh dan ojol. Teman-teman buruh dan ojol. Baik teman-teman, mohon teman-teman duduk. Kita akan mulai kalau teman-teman belum duduk, karena biar teman-teman yang lain adil. Baik, teman-teman mohon izin untuk duduk, biar teman-teman yang di belakang bisa melihat Pak Anies juga, agar semuanya bisa adil, bisa melihat semua. Mohon izin Bapak Ibu, ya duduk. Mohon Pak, ya duduk. Mohon teman-teman panitia dibantu, teman-teman di sebelah kiri, biar agar bisa melihat. Siap? Baik teman-teman, sudah? Duduk. Ya, mohon izin di sebelah kiri, bisa duduk dulu. Baik. Siapa? Baik, buat teman-teman silakan duduk. Kecuali teman-teman yang teman-teman media, teman-teman kameramen, karena mereka akan mengambil gambar. Mohon izin ibu bapak sekalian, silakan buat teman-teman kameramen bisa tetap berdiri. Buat ibu bapak sekalian, kami mohon kesediaannya untuk duduk. Siap, duduk biar teman-teman semuanya bisa melihat. Siap untuk Desa Anies? Siap. Baik ibu bapak sekalian, kami mohon izin untuk bapak ibu sekalian, mohon ya yang di sebelah kanan mohon dibantu untuk segera duduk. Ibu bapak sekalian di sebelah kiri mohon izin untuk duduk.
dan tidak menghalangi teman-teman kameramen. Baik, silakan. Siap sudah? Baik, terima kasih banyak buat teman-teman sekalian. Pak Anies, apa kabar? Alhamdulillah. Siap. Sudah keliling. Alhamdulillah. Hari ini akhirnya saya bisa di Jakarta lagi. Kau lagi ke Jakarta? Dan terima kasih. Saya datang ke banyak desak Anies, tapi kelihatan yang paling banyak yang Siap. Yang dapat ribuan. luar biasa. Betul. Semangatnya luar biasa. Dan gini, saya terima kasih. Barangkali di sini ada sebagian yang kesehariannya bekerja sebagai pengemudi ojek online, juga kurir online. Saya ingin sampaikan terima kasih dulu karena Anda bisa bekerja di sana dan mendapatkan rupiah dan memilih untuk datang ke sini tanpa diberi rupiah. Karena semua ada yang ngumpulin begini dan diberi uang. Kalau kami tidak ada yang kami beri kecuali luar biasa. Buat teman-teman yang ikut hadir di sini, ini adalah satu pilihan untuk ikut berjuang bersama. Boleh kasih beri tepuk tangan buat mereka. Siapa? Luar biasa. Terima kasih semuanya. Baik, Pak, sudah siap untuk didesak, Pak? Bersama teman-teman. Ya, saya udah sering didesak-desak. Bahkan izin udah di kantong pun bisa hilang dari kantong. Wah. Siap, kita akan desak Anies dan juga sekarang ini. Baik, Pak Anies, ya. Mohon Pak, saya lihat catatan dulu, tapi ini bukan dari Pak Tom Lembong ya Pak ya? Bukan dari Pak Tom Lembong. Catatannya dari teman-teman Pak. Saya minta catatannya, ini bukan catatan MK ya teman-teman ya. Pak, hidup kan makin sulit, terutama hidup buruh Pak. Ya, ini semua gara-gara undang-undang cipta kerja. Jadi kehidupan buruh makin sulit dan upaya jadi lebih murah dan sangat rawan di PHK. Nah, di sini Bapak berani nggak buat merevisi Omnibus Law sehingga ada PHK, pesangon, pensiun, dan JHT yang tidak memiliki kepastian? Mohon izin Pak. Jawab. Siap, 2 menit Pak. 2 menit dari sekarang. Kalau nggak cukup nanti saya ajak ngopi. Iya. Coba cari. Ini, Siap. ya, ini. Saya tegaskan sekali lagi bahwa kami berkomitmen untuk mengkaji ulang Undang-Undang Cipta Kerja agar aturan-aturan yang dipandang tidak memberikan rasa keadilan bisa dikoreksi untuk memberikan rasa keadilan. Dan kita tahu bahwa ini disusun untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi data BPS menunjukkan bahwa di era pasca undang-undang ini, bahkan bila dibandingkan dengan statistik di era kepemimpinan Pak SBY, di era kepemimpinan Pak SBY, pengangguran itu turun 5,3%. Di era Pak Jokowi, turunnya hanya 0,73%. Artinya ada indikator yang menunjukkan bahwa usaha penciptaan lapangan pekerjaan itu pun tidak terjadi dengan aturan yang seperti ini. Justru kita harus memastikan. Lalu yang tidak kalah penting, kita ini tidak bisa menerima ketika pemenuhan hak pesangon pada korban PHK tidak diberikan secara penuh.
ini adalah hak yang menurut kami harus dipastikan terlaksana dan pemerintah tidak boleh abai. Pemerintah harus memastikan pemenuhan hak-hak itu terjadi. Jadi kami ingin memastikan review atas Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja insya Allah kami lakukan dan kita kerja bersama-sama. Berarti fix ya, kalau anak sekarang bilang berarti fix di review ya Pak ya? Dan sebenarnya sekalian, kalau saya boleh sampaikan, ini di luar 2 menit tadi, di luar 2 menit, bukan hanya terkait urusan perburuhan, tapi hubungan pemerintah pusat daerah yang termasuk kewenangan banyak sekali yang justru menimbulkan permasalahan, yang ujungnya merepotkan pengusaha-pengusaha juga. Ujungnya, jadi kita ingin agar ketika nanti dilakukan revisi benar-benar tuntas, tidak meninggalkan masalah, jangan sampai mengejar deadline tapi keteteran di pelaksanaannya. Itu baik. Kita lanjut di segmen pertama. Amin, gimana nih? Jadi di segmen gimana nih? Kita akan melatih pertanyaan juga dari teman-teman. Pak, ini ada 4 juta orang yang jadi driver dan kurir online Pak. Berdasarkan data itu ada sekitar 4 juta. Jasa mereka itu menggerakkan ekonomi dan itu luar biasa dan tidak main-main. Mereka punya peran penting dalam ekonomi nasional dan kurir ini masih banyak masalah dengan status kerjanya Pak. Masih bermasalah dengan status kerjanya dan beberapa inspirasi tadi mengenai payung hukumnya yang belum jelas. Apa komitmen Bapak untuk melindungi driver online khususnya terkait status dan perlindungan kerja mereka Pak? Nah ini yang tadi saya sampaikan. Saya dengar dari panitia banyak calon peserta yang menelpon tanya apakah ada pengganti ongkos transportasi bagi pengemudi ojol yang ikut hadir di acara ini, dan dijawab tidak ada karena kami memang tidak punya bekal seperti itu. Tapi yang menarik ketika dengar tidak punya, bukannya tidak datang, tetap datang dan ikut acara ini. Jadi di situ benar-benar saya bisa rasa hormat kepada teman-teman yang datang. Begini teman-teman sekalian, kami di dalam mengatur tentang hubungan industrial ingin mengedepankan dan selalu di masa lalu pun begitu, prinsip keadilan. Jadi ke depan kami menawarkan kepada sebuah rekam jejak. Insya Allah kita akan terus menjaga aturan-aturan itu sesuai dengan prinsip keadilan. Nah, bagaimana dengan pengemudi ojol? Menurut saya harus kita tegaskan bahwa ojol adalah pekerja. Jadi walaupun di undang-undang itu disebut sebagai pekerja di luar hubungan kerja, tapi disebut sebagai semata-mata mitra saja, itu juga menurut saya tidak tepat. Teman-teman sekalian, kami melihat di beberapa negara, di praktek beberapa negara, ada yang melakukan perubahan menjadikan mereka sebagai pekerja di dalam perusahaan online. Ada yang menjaga bentuk sebagai kontraktor independen atau mitra. Nah, di beberapa tempat kita menyaksikan ketika itu dimasukkan jadi pekerja, yang terjadi justru peningkatan biaya. Ujungnya justru malah beberapa memutuskan keluar dari bisnis, yang akhirnya malah merugikan. Di sisi lain, independen kontraktor atau mitra, kita menyaksikan mereka tidak mendapatkan hak-hak yang penuh yang seharusnya sebagai orang yang bekerja. Jadi menurut saya prinsipnya pekerja, lalu kita harus duduk bersama untuk merumuskan pola yang barangkali kalau Indonesia berhasil, Indonesia bisa menjadi negara pertama yang merumuskan pola kerja hubungan antara aplikator dan pekerja. Karena fenomena di seluruh dunia hari ini belum ada satu pola yang tepat. Kita harus bekerja bersama. Tapi apa prinsipnya? Menurut saya negara harus hadir untuk membantu memberikan jaminan kerja, jaminan kesehatan kepada semua yang bekerja di industri online, ojek online ini.
harus. Bahkan kalau dalam catatan kami, semua regulasi yang terkait dengan ini harus disiapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian tidak boleh absen, justru harus hadir dan menyusun regulasi untuk para pekerja on-job. Lalu yang tidak kalah penting, saya membayangkan dibuatkan semacam BPJS Ketenagakerjaan khusus ojol. Lalu banyak program dari pemerintah seperti subsidi pendidikan, KIP plus KIPK plus akan diberikan kepada semua pengemudi ojol yang terlibat di sini. Jadi, Bapak sekalian, ini bagian dari memastikan bahwa kebutuhan kesejahteraan bisa ditingkatkan, lalu hak-haknya sebagai pekerja harus diberikan. Menurut saya harus boleh ada hak berserikat bagi pekerja ojol. Selama ini tidak ada. Lalu pemerintah dan bersama-sama dengan pelaku menyusun standar safety bagi pengemudi ojol. Karena kita tahu banyak sekali kejadian kecelakaan karena tidak ada batasan jam kerja, tidak ada unsur kontrol, dan kelelahan itu sangat bisa terjadi. Dan ketika kelelahan terjadi, potensi kecelakaan itu sangat tinggi. Jadi kami melihat ini penting. Yang terakhir barangkali, transparansi tentang imbal hasil atau komisi yang didapat, sehingga kita semua tahu bagaimana dan pengaturan ini menurut saya penting, dan pemerintah tidak bisa diam. Ada 4 juta warga negara Indonesia dan di lapangan kita menemukan. Saya sering mendengar dari apa yang diungkapkan, apa itu sosial media atau interaksi langsung, sebagian memang menginginkan, cukup banyak menginginkan fleksibilitas. Ada keinginan untuk tetap punya fleksibilitas di sini, tapi di sisi lain punya keinginan untuk lebih sejahtera. Jadi fleksibilitas dijaga, jaminan pekerjanya diberikan, lalu kemudian ada peningkatan kesejahteraan. Nah, rumusnya kita dulu sama-sama kita buatkan aturannya, negara tidak absen, negara hadir dan buat regulasi. Nanti kalau ada yang ini berpikir, apakah itu mungkin? Pak, mungkin. Kenapa mungkin? Ketika kami bekerja di Jakarta dulu, kita menyusun itu tanpa dikendalikan oleh siapapun yang raksasa-raksasa di Jakarta. Kita buat sama-sama menguntungkan. Gitu. Baik, negara harus hadir, Pak ya. Itu dia poin pentingnya. Nah, Pak, pemerintah ini udah bikin upah minimum. Bukan upah layak, tapi upah yang benar-benar minim, Pak. Ini upah minimum yang benar-benar minim. Tiap tahun paling naik 1-8%. Padahal biaya lain naik, kontrakan naik, biaya hidup terus naik, kehidupan sehari-hari terus naik, Pak. Tegas saja nih, Pak. Ini tegas saja, Pak. Apa solusi Bapak untuk mengatur pengupahan supaya bisa meningkatkan kesejahteraan buruh? Kawan-kawan sekalian, perdebatan upah buruh itu menguat di bulan Oktober setiap tahun. Ini semua teman-teman aktivis serikat buruh itu merasakan betul setiap Oktober. Apakah kita suka dengan situasi itu? Tidak. Dan tanya juga pengusaha, apakah mereka suka dengan situasi itu? Tidak. Sama-sama tidak suka, tapi sama-sama menjalani. Ini kan aneh. Betul tidak? Yang pengusaha pengen kepastian, yang buruh juga pengen kepastian. Tapi negara seperti membiarkan situasi ini. Betul tidak? Menurut saya kita harus duduk bersama, serius duduk bersama di tingkat kepemimpinan nasional, mengatur ini sehingga tidak setiap tahun menimbulkan ketidakpastian, dan harus ada turunannya. Jangan UMP tiap tahun terus, kali UMP terus sepanjang waktu, nggak boleh. UMP itu pada masuknya aja, sesudahnya naik itu. Betul tidak? Jadi jangan juga kita hanya ramai di UMP-nya, tapi UMP itu kan untuk entry level sebetulnya. Ya, sesudah itu harusnya mengalami peningkatan. Itu nggak diperhatikan sama negara.
nggak dinaikkan, jaminannya nggak macam-macam itu praktek-praktek seperti itu. Jadi kami melihat satu, duduk bersama buruh, pengusaha, bahwa kita membuat sebuah mekanisme untuk diatur se-Indonesia dan lintas waktu. Tidak mungkin kita membuat satu aturan untuk semua tempat yang sama. Pasti ujungnya akan ada variasi karena biaya yang berbeda-beda biaya hidup. Tetapi punya pegangan yang tidak usah tiap tahun kita revisi, tiap tahun kita tarik-menarik. Lalu implikasinya penghitungan upah itu bukan hanya UMP tapi pasca UMP. Sesudah bekerja harus ada peningkatan terus-menerus. Lalu kami membayangkan penghitungan multi years ini melibatkan satu buruh, dua pengusaha, pakar ilmu perburuhan. Lalu yang tidak kalah penting adalah pelibatan dari unsur lintas wilayah. Jangan hanya buruh dari Jakarta, Surabaya dan sekitarnya, tapi juga di seluruh Indonesia unsur-unsur dimasukkan sehingga hasilnya mencerminkan kondisi ke seluruh Indonesia. Lalu dipastikan bahwa dia bisa memenuhi kebutuhan yang cukup untuk merasakan kesejahteraan. Itu kira-kira. Baik. Berarti ini komitmen Pak ya, bahwa upah minimum ketika nanti Bapak terpilih ada peningkatan bukan hanya sekedar janji-janji aja ya Pak ya. Oh yes. Tahu untuk Pak Rizky. Ini komitmen yang kita pegang bersama. Setuju? Baik Bapak. Ini Pak. Sekarang ini banyak banget masalah yang terjadi karyawan kontrak dan juga outsourcing. Nah ini saya pernah alami juga nih Pak. Saya bukan curhat ya Pak ya, tapi saya pernah alami juga pemutusan hubungan kerja terutama ketika waktu itu menjadi outsourcing. Jadi outsourcing ini adalah mayoritas pekerja e-commerce sekitar 70% Pak dari data yang kita punya. Nah konkret aja nih Pak, gimana Bapak mau nyelesain masalah kontrak dan outsourcing Pak? Seperti apa Pak? Konkret aja nih Pak. Jadi persoalan pekerja outsourcing ini salah satu permasalahan bukti bahwa Omnibus Law ini bermasalah. Ini salah satu. Nah, menurut saya agar ini berkeadilan, prinsip easy hiring, easy firing tidak boleh diteruskan lagi. Yang seharusnya adalah selective hiring, selective firing. Kira-kira begitu yang harus kita kerjakan. Dan sebisa mungkin mengutamakan status menjadi pekerja tetap sambil memastikan bahwa pekerja meningkatkan terus skillnya, kompetensinya. Jadi kalau ada istilah it takes two to tango, perlu dua-duanya. Di satu sisi memberikan kepastian pekerjaan, di sisi lain yang pekerjanya meningkatkan skill, dan negara harus hadir untuk pekerja meningkatkan kompetensi dan skillnya supaya itu bisa fair. Sebenarnya Gus Imin yang seharusnya ada di sini, beliau masih di perjalanan ketika menjadi Menteri Tenaga Kerja tahun 2012 telah pernah membuat aturan membatasi outsourcing ini. Paling tidak kalau ditanya bukan cuma rencana, ada rekam jejak. Lalu harus ada badan di dalam kementerian ataupun di luar yang secara khusus melakukan pemantauan atas praktek-praktek outsourcing ini untuk memastikan bahwa ada tunjangan, ada pemenuhan hak-haknya dengan baik, tidak bisa PHK semaunya, dan seluruh kewajiban yang harus ditunaikan perusahaan itu terlaksana. Jadi kami melihat praktek ini bukan praktek yang patut diteruskan. Lalu ke depan, lagi-lagi kita ingin melibatkan serikat buruh, pakar, lintas bidang, pengusaha untuk mengatur praktek outsourcing yang baik, praktek outsourcing yang fair. Jadi bukan outsourcing itu selalu bermasalah, tidak.
tapi praktek outsourcing yang tidak fair, yang tidak memberikan manfaat yang setara bagi kedua belah pihak. Gitu. Berarti juga memang sekali lagi negara harus hadir. Salah satu peningkatan kompetensi ya Pak ya. Itu komitmen dari Pak Anies bahwa bentuknya juga pelatihan ya Pak untuk para karyawan dan juga para teman-teman kita yang bekerja di sektor formal yang jumlahnya 70%. Nah selanjutnya ini Pak yang ditunggu-tunggu kita akan masuk di segmen 2. Tanyain Amir. Sudah siap? Sudah siap. Mohon di sini Pak, teman-teman akan bertanya. Kita dari mana dulu nih? Wah, saya mohon izin ya. Sebentar Pak, biar dipilih dulu, biar adil Pak. Iya, baik. Nah, gini, mana dulu Pak? Ya. Saya dari pengalaman berbagai desa yang naik ke atas panggung malah gak dikasih kesempatan. Fair ya. Jadi yang ditunjuk moderator nih, ya, kalau enggak semua naik ke panggung. Itu namanya cawe-cawe. Udah ada wilayah ini. Siap. Saya izin menunjuk untuk sebelah sini dulu ya. Baik, buat Mas ya, boleh yang pakai topi. Mas izin, ya. Silakan Mas. Mohon izin. Dikasih jalan teman-teman. Silakan, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maskernya buka. Masker buka, masker. Bisa buka masker. Kita kan tidak tahu alasan beliau kan. Bahwa dia datang ke sini kita sudah bersyukur. Kita hormati ya. Hadis Siap. semoga selalu Amin. menyenangkan segala dosa. Amin. Sebelumnya perkenalkan nama saya Musa, saya dari Tangerang. Musa. Dari Tangerang. Maksudnya Firaun. Saya berangkat dari Tangerang dari jam 6 sampai sini jam 10 pada Allah hujan. Yang seharusnya saya mengantar istri saya untuk Christmas pulang. Tapi karena saya sudah niat, saya berusaha datang karena saya ingin ada keluhan. Walaupun ini tadi katanya secara substansial, tapi saya ingin memberikan keluhan. Pertanyaan saya gini, saya umur 2022, lahir 21. Saya seorang mahasiswa, saya ini seorang guru dan sekaligus juga ojol, memiliki istri dan anak satu umur 2 tahun. Saya merasa saya hidup di Tangerang Kota, walaupun tidak begitu menggeluti tentang perkembangan kota. Saya melihat bahwa banyak banget pengangguran sebagai kota dan juga APBD dari pemerintah yang menurut saya harusnya dipergunakan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya, tetapi kebanyakan untuk membuat infrastruktur yang tidak dipikirkan secara matang, sehingga itu membuat mubazir, bahkan harganya pun cukup fantastis belanjanya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Pak Anies menyikapi hal ini untuk kedepannya anggaran itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Contoh misalkan saya punya anak, ketika saya ke posyandu yang harusnya minimal setelah posyandu untuk kakek itu ini memogi, coklatos, jadi bahkan timbangannya pun masih pakai tradisional. Seharusnya kan anggaran itu untuk menyeluruh lebih manfaat ke yang lainnya. Gitu. Bagaimana untuk mensejahterakan dari dana ini untuk kepentingan yang lebih baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, duduk aja Mas. Sini Mas. Iya. Sambil salaman dengan Pak Anies. Ya, Pak Mas Musa, terima kasih. Pertanyaannya tadi tentang
bagaimana kira-kira ya, bagaimana alokasi anggaran supaya lebih relevan dengan kebutuhan kesra di masyarakat. Dan tadi yang kedua terkait infra. Jadi bapak sekalian, begini, pembangunan infrastruktur itu bukan sesuatu yang salah. Infrastruktur itu baik. Nah, yang harus terjadi adalah seimbang. Mana infrastruktur besar, infrastruktur makro, dan mana infrastruktur mikro. Nah, kita membutuhkan pembangunan infrastruktur mikro supaya masyarakat juga mendapatkan fasilitas yang langsung mereka rasakan dampaknya. Infrastruktur makro misalnya jalan tol, pembangunan rel kereta, pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan, itu infrastruktur makro. Infrastruktur mikro itu seperti air ke tiap rumah, saluran gas, saluran pembuangan limbah, itu infrastruktur mikro. Nah, kami melihat selama ini terlalu banyak diberikan kepada infrastruktur makro dan kurang diberikan pada infrastruktur mikro. Nah, menurut kami mikronya harus ditingkatkan supaya keluarga-keluarga langsung bisa merasakan dampak dari pembangunan. Lalu yang berikutnya adalah alokasi untuk pembiayaan upgrade perkantoran sudah harus dihentikan dulu. Pemerintah ini sudah terlalu banyak mengeluarkan uang untuk meningkatkan keindahan kantor-kantor pemerintahan. Dan belinya itu dengan barang-barang yang mahal-mahal. Gedung yang sudah baik-baik itu dipoles ujung ditambahin. Saya pernah ingat itu beberapa gedung milik pemerintah, gedungnya baik-baik aja. Saya lewat beberapa bulan kemudian ganti cover kacanya 100% diganti. Ketika masuk ke dalamnya sama, hanya casingnya yang diganti. Kalau uang itu dipakai untuk beli timbangan bagi posyandu, maka kita akan merasakan manfaat jauh lebih baik. Jadi upgrade itu, pengeluaran untuk peningkatan itu dialokasikan khususnya pada infrastruktur pelayanan kesra, dari mulai kesehatan, pendidikan utamanya, kemudian kebudayaan, keagamaan, itu aktivitas-aktivitas yang harus kita berikan dukungan infrastruktur. Nah, upgrading ini juga yang sesungguhnya terjadi pada pembangunan ibu kota. Wong kita masih bisa pakai kantor di sini, tapi kita masih bikin lagi kantor di IKN. Kita lagi upgrading kantor, kantornya masih bisa dipakai, tapi bikin kantor baru. Ini mindset seperti ini yang menurut kami jangan dilakukan di saat kebutuhan dasar belum terpenuhi. Kalau itu sudah terpenuhi, nah bolehlah kita lakukan yang lain. Gitu ya, Mas Musa, mudah-mudahan menjawab. Ya, makasih. Saya Mudah-mudahan istrinya segera boleh. Bahwa Pak Anies mendukung bahwa ada program taman-taman untuk polusi. Tapi kebanyakan orang bikin, pemerintah bikin taman, tapi yang ada kebanyakan dipakai untuk tempat maksiat. Siap. Terima kasih. Biar nanti ganti dengan teman-teman yang lain. Siap untuk berdasar lagi. Oke, sekarang perwakilan teman-teman guru ya. Teman-teman guru, perwakilan teman-teman guru ada apa ya yang sana? Pak, silakan. Bapak yang pakai topi. Iya. Perwakilan dari teman-teman guru. Ya Pak, di sini Pak. Nanti gantian. Siap Pak. Siap di sini dari teman-teman guru dulu. Ya, silakan. Ya, bentar Pak. Siap. Silakan Bapak. Dikasih jalan Ibu Bapak. Oke. Baik Pak. Silakan Bapak untuk waktu dan tempat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi. Maaf, saya kebetulan bukan dari
Tapi dari ojol, apa yang saya harapkan tadi sudah Pak Anies jawab mengenai mengenai kesejahteraan dan segala macam. Yang perlu yang saya ingin tanyakan seperti itu. Kita diikat hubungan kerja itu dengan mitra. Nah, mitra ini buat saya adalah suatu pengalihan yang melegalkan perusahaan aplikator tidak mengikuti ketentuan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Tenaga Kerja. Mereka tidak berhak atau tidak diwajibkan untuk membayar THR, BPJS Kesehatan. Ketika kita terjadi resiko di jalan, itu tidak di-cover oleh mereka, Pak. Nah, ini mohon kepastian dari Pak Anies mengenai hal itu. Dan Pak Anies sudah berjalan ke seluruh kota wilayah Indonesia, bahwasannya semua yang Pak Anies dengar adalah suara hati nurani masyarakat Indonesia. Fenomena real yang terjadi di masyarakat. Semua pertanyaan dari masyarakat selalu menanyakan ketika Pak Anies jadi, apa yang akan Pak Anies lakukan. Tapi kalau misalkan Bapak tidak jadi, Bapak tidak jadi presiden, ini niat kami ya, karena kami apa tindak lanjut dari semua fenomena yang Bapak dengar selama ini. Apakah Bapak akan meninggalkan kami? Apakah kami akan berjuang sendiri untuk 5 tahun yang akan datang? Bapak datang kembali lagi 2029. Bagaimana? Semua orang menanyakan ketika Bapak jadi. Kalau Bapak gak jadi gimana Pak nasib kami? Kami rakyat Indonesia Pak, siap bergerak untuk mengawal pemilu Pak. Dan saya pastikan kemungkinan besar akan terjadi pergerakan sosial ketika itu ditemukan kecurangan. Terima kasih Pak. Kalau kalian di sini amin aja dulu. Ini Pak Dedi, terima kasih. Pak Dedi tanya tentang ini hubungannya kemitraan. Itu yang tadi saya sampaikan. Kita mempelajari dari beberapa tempat. Ketika hubungannya diubah menjadi hubungan kerja dalam pekerjaan, maka secara pembiayaan itu berubah total dan ujungnya demand harganya naik, demand turun, dan ketika demand turun makin hari makin kecil, akhirnya usahanya malah jadi ada yang lengkang, ada yang keluar di Spanyol keluar. Jadi maksud saya kita harus cari jalan tengah nih. Makanya tadi saya bilang kalau kita bisa membuat di Indonesia yang bukan pekerja di dalam, tapi juga mitra yang gak dikasih apa-apa, tapi jalan tengah, dan kami berkomitmen. Ketika saya mengatakan kami berkomitmen, teman-teman tanya, kira-kira dijalankan apa tidak? Anda lihat rekam jejak di Jakarta. Di rekam jejak Jakarta kami tidak meninggalkan buruh dalam komitmen kami soal. Kami akan melakukan. Jadi kami berencana ketika kami mendapatkan kewenangan di bulan-bulan pertama langsung ini dibahas. Langsung kita bentuk timnya, langsung bikin task force-nya, langsung bahas sama-sama. Saya ingatkan ketika kita mengundang seluruh operator transportasi umum di Jakarta, itu lebih dari 27. Pertemuan pertama panasnya luar biasa. Saya belum pernah datang sebuah pertemuan sepanas itu. Panasnya luar biasa, keras sekali. Kita mencari kesepakatan apa jalan keluar untuk seluruh transportasi umum. Dan akhirnya ketemu. Berapa kali pertemuan? 77 kali pertemuan.
sampai selesai, tapi sampai kesepakatan. Begitu sampai kesepakatan, sampai hari ini tenang, teduh, damai, karena itu kesepakatan. Kadang-kadang kita ini pemerintahan itu nggak sabar, pengennya cepet aja bikin aturan. Ini kalau itu udah demo dihadapin mulai 2-3 kali, habis itu hilang. Nggak bisa, jangan begitu. Kita harus bahas sama-sama. Jadi komitmennya itu ya, kita cari jalan tengah. Di samping kita juga tahu ada sebagian yang menginginkan fleksibilitas. Banyak yang bekerja di ojol juga gak kepengen terikat secara ketat. Jadi kita cari jalan sama-sama. Kemudian soal hasil pemilu ini, saya ingin merespon pada Bapak Ismail. Bagaimana hasil pemilu? Hasil pemilu ini 16 hari lagi kita belum tahu. Manusia belum tahu. Okay? Allah sudah tahu hasilnya, tapi kan kita tidak tahu. Jadi bagian kita sekarang berusaha, berikhtiar. Jadi saya ajak pada semuanya untuk mengajak sebanyak mungkin mencoblos. Yang kedua, selesai pemungutan suara jam 1, ajak semua warga untuk kembali ke TPS menonton penghitungan suara. Jangan biarkan saksi-saksi kita berjuang sendirian di dalam. Jangan biarkan saksi-saksi kita mungkin terdesak di dalam. Seluruh warga panggil, ikut awasi, dan memastikan penghitungannya benar di tempat itu. Catat dengan baik. Itu cara mengamankan. Dengan begitu perjuangan kita tuntas. Dan kami makin hari makin yakin, insya Allah 14 Februari nantinya jadi hari perubahan Indonesia. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik, sekarang yang di sini. Kami mohon ya teman-teman dari teman-teman yang perempuan, teman-teman perwakilan perempuan. Baik, Ibu silakan Ibu. Perwakilan dari teman-teman kita. Dari sini, nanti dari sana. Ya. Biar hadir. Dari sana sudah, sekarang dari sini. Nanti dari sana ya. Yang ini dulu. Perwakilan dulu. Silakan. Siap, nanti hadir dari semua sisi. Baik, silakan mohon dibantu. Oh, Bu, kamu ini Bu. Bu. Boleh. Ya, baik Ibu izin. Nanti Ibu ya dapat kesempatan. Mohon izin. Silakan. Ya, dikasih jalan Ibu, mohon izin. Oh, kenapa dia nyosor? Nyosor. Mungkin ya. Disangka dia kali. Pada pakai masker sih ya. Aku perkenalkan, saya dari murid Cikarang ada Boy. Dari buku Cikarang, saya kira dari Cikarang ada loh. Cikarang. Ya, suaranya lebih keras lagi. Masih mendengarkan? Ya jadi Allah sebetulnya saya itu di keluarga yang satu itu cuma saya. Yang lainnya itu semua keluarga Allah. Nah, di sini saya ingin meyakinkan keluarga saya karena sebetulnya keluarga saya itu banyak yang dulu. Tapi mereka punya pikiran kalau kita tuh mau milih presiden siapa saja, ya kita harus cari uang sendiri. Karena kenapa? Mereka tidak pernah mendapatkan haknya sebagai guru. Mereka hanya dituntut kewajibannya sebagai guru. Nah, dan di sini tuh banyak sekali mereka tuh kayak masih kurang edukasinya untuk
hak-hak apa sih yang bisa kita tuntut? Karena kenapa? Dari negara sendiri itu nggak terlalu memikirkan gimana sih biar rakyatnya ini bisa sejahtera sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang ada, dan mereka itu masih kurang pengetahuannya sebetulnya. Nah, saya di sini mau tahu gunakan Allah untuk biar orang-orang ini tahu hak-haknya itu seperti apa, karena banyak sekali misalnya nih ya, tanggal 1 Mei banyak yang demo kayak gitu. Mereka tuh pikir ngapain sih itu demo-demo, padahal si buruh itu kan demo untuk kemakmuran kita sendiri. Tapi masih banyak buruh-buruh terutama di Cikarang itu yang nggak peduli. Ini tuh bikin macet kayak gitu. Dan menurut saya tuh mereka tuh kayak menormalisasi hak-haknya yang udah ada. Nggak ada, padahal kita bisa dapat hak yang lebih baik gitu. Nah, di sini kita pengen tahu tindakan dari negara sendiri kalau misalnya jadi presiden itu hak-hak yang harusnya kita dapat itu bagaimana dari negara itu ke perusahaan untuk memberi hak-hak kita yang sejujurnya harus menjadi hak kita kan. Nah, disitu sudah Melisa. Nggak apa-apa, nggak harus buka masker, nggak apa-apa. Ini Mbak Melisa, jadi kalau berbicara dengan orang lain dan bicara pilihan, ajak untuk membandingkan. Nah, membandingkannya bukan membandingkan janji saja, tapi bandingkan pelaksanaannya di masa lalu. Karena itu paling mudah. Karena udah kejadian kan, kalau besok kita belum tahu nih, tapi kalau masalah udah kelihatan. Bila dahulu menunaikan yang dijanjikan, besok akan melaksanakan juga. Tapi bila dulu berjanji dan tidak dilaksanakan, ya besok juga nggak akan melaksanakan. Betul ya? Kalau janjinya akan bersama dengan rakyat terus, ya bersama rakyat terus sampai di akhir. Bersama rakyat terus di tengah jalan tahu-tahu nggak bersama rakyat lagi, terus gimana ya? Jadi Anda ajak begitu. Lalu yang kedua, kami insya Allah berkomitmen untuk memastikan agar ada badan khusus, unit khusus yang tugasnya merespon laporan-laporan tentang hak-hak yang tidak dipenuhi, yang tugasnya memastikan hak-hak itu dipenuhi, karena itu ada di dalam kontrak, itu ada dalam aturan, dan itu harus dilaksanakan. Pemerintah tidak boleh abai. Dan saya menemukan di kota-kota yang jauh dari Jakarta, di mana di situ seringkali perhatian media kecil, sosial media kecil, sehingga ketika terjadi penyimpangan dan pemerintah itu abai, buruh tidak bisa berbuat apa-apa. Lapor ke pemerintah setempat pun tidak direspon. Ngomong di sosial media nggak jadi trending topik. Dan kalau ketahuan bisa muncul masalah. Karena itu pada hari ini yang tetap datang pakai masker, hargai. Karena belum tentu itu memudahkan bagi yang bersangkutan kalau itu bukan masker. Betul nggak? Jadi dengan cara begitu kita melindungi. Gitu ya, Melisa. Terima kasih. Mohon izin, jangan dorong-dorongan teman-teman, jangan dorong-dorongan. Mohon izin, baik silakan. Baik. Mohon izin bapak-bapak, ibu-ibu, mohon izin, ya, mohon izin. Siap, bapak siap. Siap. Ibu bapak sekalian, mohon izin, Gus Muhaimin. Sekalian ibu sekalian, kita sambut Gus Muhaimin Iskandar. Baik, silakan, mohon izin. Terima kasih sudah hadir.
Siap. Terima kasih sekali lagi sambutan untuk Gus Willy Iskandar. Terima kasih Gus Willy sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan kasih buat beliau. Sekarang benar-benar spesial edisi Dasar Manis dan juga Semanggi. Siap. Mohon teman-teman, saudara-saudara kita, ibu bapak mohon izin untuk duduk biar acara kembali kita mulai. Siap untuk bisa. Baik, mohon izin teman-teman. Siap. Biar teman-teman yang lain bisa kelihatan. Yuk, yuk. Siap. Baik. Sekarang teman-teman dari sini siap. Ya. Siap. Mohon ditanya. Baik. Bapak, ya. Bapak yang banyak tahu silakan. Mohon izin. Bapak mau dikasih jalan? Ya. Buat bertanya. Dari sini sudah. Dari sini sudah. Sekarang dari sini. Baik, Bapak mohon izin. Baik, siap. Bapak ingin izin biar Bapak yang bisa lewat dulu. Mohon izin. Silakan Bapak. Silakan Pak, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dari Jakarta Timur. Saya ingin sedikit menyampaikan keluhan Pak. Kebetulan di tempat saya bekerja, walaupun dibuat perjanjian kontrak kerja, tapi dihitung harian, Pak. Nah, saya ingin bertanya untuk solusi Bapak terkait beberapa perusahaan yang bandel, ya, yang tidak mengikuti aturan seperti apa gitu. Terus ketika kita menyampaikan keluhan atau pengaduan, justru konsekuensinya kita dikeluarkan dari pekerjaan tersebut. Dan jaminan apa buat kami ketika mengadukan hal seperti ini? Tadi juga saya dengar Pak Anies ini juga membuat suatu pengaduan ketika para pekerja ini. Jadi ketika pekerja ini yang mengadukan suatu keluhan biar tidak terkena imbasnya. Terutama ini untuk keluhan kepada para pengusaha yang masih pandai. Itu saja sih Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Firmansyah, terima kasih. Jadi problem yang dialami ini jamak sekali dan posisi tawar buruh itu amat kecil, sehingga ketika mengungkapkan ketidakadilan justru malah bisa dapat hukuman, sanksi macam-macam, termasuk diberhentikan dan tidak bisa berbuat apa-apa kemudian. Itu sebabnya kami sampaikan negara harus hadir dan negara harus berpihak pada keadilan. Tidak perlu memusuhi pengusaha, tidak perlu memusuhi buruh, tapi harus negara itu adil. Dan adil artinya apa? Kalau ada kontrak itu harus dijalankan. Kalau kontrak tidak dijalankan, maka negara hadir memaksa kontrak itu harus dilaksanakan. Jadi kita perlu memastikan, tadi saya bilang badan, untuk ada laporan yang bisa melindungi identitas pelapornya. Kami sering melakukan itu di Jakarta. Ada namanya Jaki, di mana orang bisa melaporkan dan identitas pelapornya tidak muncul, tidak terekspos, sehingga bisa aman. Dengan cara begitu, maka problemnya diselesaikan, pelapornya terselamatkan. Insya Allah itu kita akan lakukan sama-sama, dan kita perlu nanti pastikan jenis-jenis sanksi yang menjerakan agar mereka-mereka yang bertindak tidak adil itu kapok untuk tidak adil, ya. Terima kasih.
Baik, ada yang mau disampaikan dari Gus Bebe mungkin? Saya dikit aja menambahkan, memang problem yang dihadapi Mas Ahmad tadi itu problem umum. Ini semua akibat tidak kurang dari 50 juta pekerja kita pada posisi informal. Tugas pemerintah yang mendesak adalah mendorong pekerja informal menjadi pekerja formal sebanyak-banyaknya di tahun yang akan datang. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah dengan standar pekerja formal maka seluruh hak termasuk hak politiknya itu hak menyampaikan pendapat, tuntutan, negosiasi. Kalau ini kultur politiknya terjamin, tidak ada pengusaha takut dengan buruh nyaman bekerja. Itulah yang akan harus kita ciptakan dalam kultur politik perburuan nasional. Dialogis, saling tidak menyembunyikan problem yang dihadapi bersama-sama. Ini yang disebut pekerja formal. Insya Allah ini menjadi bagian problem utama yang harus kita atasi bersama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas sudah dijawab juga sama Pak Anies kan? Langsung sama Gus Muhaimin. Tepuk tangan dong semuanya ibu bapak sekalian. Pak Anies sudah menjawab dan Gus Muhaimin menjawab juga. Baik ya. Baik. Oke, kita tadi sana sudah sana. Sekarang kita dari sana ya baik ya. Baik sekarang. Pak Ibu yang paling belakang. Paling belakang. Tadi teman-teman yang depan sudah, yang tengah sudah, sekarang yang paling belakang. Iya, biar semuanya adil, teman-teman yang sebagian depan juga. Sekarang kita kasih ke teman-teman kita yang bagian paling belakang. Biar adil, akan dijawab oleh Pak Anies dan juga Gus ini. Silakan Bapak, kalau silakan Masnya bisa dikasih jalan untuk segera bertanya. Baik. Pak di sini. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Yang saya hormati Pak Anies dan Gus Muhaimin yang telah bersedia hadir di depan kita semua. Dan saya hormati buat semua seluruh warga Indonesia yang hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Rian Setiawan. Saya salah satu seorang jurnalis dari deduktif.id. Terima kasih buat teman-teman media yang ada di sana. Untuk pertanyaannya langsung saja. Saya mau bercerita sebelumnya Gus Muhaimin, apalagi Gus Muhaimin kan mantan Menaker ya. Saya pada tahun Desember 2023 kemarin saya adalah korban PHK dari sebelumnya saya. Tapi alhamdulillah beberapa waktu kemudian saya mendapatkan pekerjaan di tempat media lain. Yang saya mau ceritakan adalah saat ini jurnalis media itu rentan banget menjadi korban PHK karena dengan alasan perusahaan-perusahaan itu melakukan efisiensi, kerentanan PHK. Dan kemudian kedua, banyak teman-teman media yang tidak mendapatkan jaminan hari kerja, jaminan hari tua, pakai BPJS dan sebagainya. Itu pertama tentang kesejahteraan jurnalis. Dan kedua, banyak banget jurnalis itu yang memang awalnya dia harusnya bekerja menjadi seorang jurnalis yang melakukan reportase atau melakukan pemberitaan, tapi banyak banget jurnalis yang disuruh mencari iklan dan sebagainya, sehingga banyak banget jurnalis yang harus disuruh multitasking. Tapi sementara kesejahteraan mereka tetap biasanya sangat tinggi. Itu kedua. Dan ketiga, jurnalis ini rentan sekali dikriminalisasi, Pak. Dikriminalisasi oleh ini pengalaman kami di lapangan. Ketika kami melakukan sebuah liputan, kami dikriminalisasi oleh tim keamanan dari beberapa paslon, kemudian dari beberapa parpol itu dikriminalisasi, diancam, kemudian bahkan banyak banget teman-teman perempuan yang mendapatkan pelecehan seksual, Pak. Jadi kami ini jurnalis
kami rentan mengalami kriminalisasi, intimidasi dan juga pelecehan seksual. Nah, inti dari ini semua bagaimana ketika nanti Pak Anies menjadi presiden dan kemudian Gus Muhaimin menjadi presiden, bagaimana cara kalian berdua ini memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi kami nih, para jurnalis, agar kami bisa bekerja sesuai dengan kerja-kerja jurnalis dan kemudian kami juga mendapatkan keamanan. Terima kasih Pak. Terima kasih, tepuk tangan untuk jurnalis Indonesia. Jadi ini profesi yang spesial, memiliki ruang lingkup kerja yang khusus, pola hubungan kerja yang khusus. Tapi sebagai pekerja biasa, tentu jurnalis sejak mulai masuk sampai kemudian bekerja harus mendapatkan yang namanya hak-hak normatifnya. Sebagai pekerja, saya mau ngadep kemana di kamera ini? Nah, supaya jadi profesi jurnalis ini sama dengan pekerja yang lain. Begitu masuk, harus masuk menjadi bagian dari pekerja yang mendapatkan hak-hak normatifnya. Sedangkan sebagai profesi yang spesial, tentu seorang jurnalis memiliki berbagai kelebihan berbeda dengan profesi-profesi yang lain. Tentu standar mulai dari tunjangan dan berbagai hak-hak normatif lainnya yang harus dipenuhi. Akan tetapi kalau terjadi pola hubungan kerja yang bermasalah, maka sekali lagi harus diatasi 3 tahap. Tahap yang pertama mediasi, tentu saja dialog. Lagi-lagi dialog ini penting. Ini semua problem yang disampaikan tadi, termasuk yang kedua, sama. Pada dasarnya ketika ekonomi kita sudah membaik nanti, pada dasarnya kita dorong seluruh pekerja-pekerja sektor informal yang diposisikan sebagai pekerja non formal ini kita dorong menjadi pekerja formal. Di 50 juta itu nggak kecil, pengusaha juga butuh hidup, pekerjanya juga tidak boleh diabaikan hak-hak normatifnya. Dari situlah kita mulai membahas kewajiban pemerintah, yaitu menjaga dan melindungi hak normatif para pekerja kita. Sehingga selain tripartit, yang ketiga, dialogis dua pihak sudah nggak mampu, maka tripartit bisa melibatkan pemerintah menjadi bagian dari solusi sampai hari. Yang ketiga ini sudah dan rata-rata kalau tripartit teratasi, maka yang kedua kita bisa masuk ke yang paling akhir adalah peradilan. Peradilan untuk mengatasi perbedaan pandang tentang hak-hak yang melekat pada seorang pekerja. Dan memang jurnalis ini profesi yang istimewa sehingga kita harus hati-hati karena di akhir-akhir ini banyak sekali kriminalisasi maupun upaya-upaya mengganggu hak-hak profesional para jurnalis. Saya dan Mas Anies yakinlah nanti suatu hari kalau mendapatkan amanah ini, kita akan menjamin hak-hak yang melekat pada seorang jurnalis, kebebasan untuk menyampaikan ekspresi, kebebasan perlindungan hukum, itu mutlak. Saya kira sebagai Mas Anies tambahin. Terutama yang aspek tadi kriminalisasi. Proses kriminalisasi yang hati-hati. Harus ada pedoman khusus di aparat penegak hukum ketika ada pelaporan terhadap jurnalis, sehingga kita punya mekanisme screening yang lebih ketat yang memang legitimate terjadi pelanggaran. Di situ memang bisa dilakukan penuntutan. Tapi yang tidak, maka jangan sampai jadi kriminalisasi. Gitu ya, Putri ya. Ini warga Tanah Merah yang sering ketemu sama-sama kalau datang ke Tanah Merah. Kasihan lo ya.
Silakan Pak. Silakan Bapak. Silakan. Di sini ya Pak. Izin. Ya, mohon di sini. Oh di sini Pak. Pak di sini. Iya. Boleh di sini Pak. Jaketnya bisa dilepas. Oh di sini Pak. Oh di sini Pak. Iya. Oh di sini Pak. Maaf. Ya. Siap. Terima kasih banyak Pak. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC dari kasih kesempatan. Anis, terima kasih. Teman-teman ojol semua, guru, kawan-kawan mahasiswa. Tadi saya ingin tentang regulasi tentang ojol. Tapi alhamdulillah tadi Pak Anies sudah menjelaskan tentang aturan, mudah-mudahan itu bisa menjadi pengalaman. Saya cuma ingin menceritakan pengalaman. Alhamdulillah di ojol Pak Anies ya, saya udah 10 tahun di ojol. Pada saat ojol berdiri itu harganya 1 kilo sampai 5.000. Dan itu kalau kita tarik 0 sampai 5 kilo pada saat pertama berdiri 25.000. Dan itu potongannya cuma 20%. Dan kami menerima 20.000. Dan semenjak pergantian presiden itu tarif makin turun kan, sampai hari ini semua teman-teman ojol merasakan 0 sampai 5 kilo 16.000 itu belum dipotong, pemotongannya pun lebih dari 20%. Itu dan kalau kita narik 0 sampai 5 kilo itu naiknya 16.000. Kami ojol menerima cuma 10.400. Itu sangat murah sekali karena kami motor sendiri, bensin sendiri, kalau ada kerusakan kita tanggung sendiri. Dan kami ini secara kami ojol sampaikan mudah-mudahan kami berharap ya yakin mudah-mudahan ada perubahan 2020. Untuk semua dan kami berharap tarif karena kami merasa sebagai ojol, kami tidak ingin anak kami menjadi ojol. Kami ingin kami ojol, anak kami bisa jadi sarjana. Ojol, teman-teman ojol, kita ingin anak-anak panas dan kita ingin kesejahteraan juga. Kami ingin bukan sekedar sarjana, tapi kita ingin kami ojol mampu mengkredit rumah. Hanya itu harapan kami. Mudah-mudahan di 2004 ada regulasi, ada tarif segala macam yang bisa memberikan kesejahteraan para ojol yang ada. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya drone online. Agak muatannya bukan dari panitia loh itu. Ya, Bung Abaludin yang tadi disampaikan, tadi kita juga sudah bahas. Tapi terima kasih atas ceritanya. Dan menurut saya inilah semangat yang harus dimiliki oleh seluruh pelaku usaha di Indonesia. Apa?
ketika kita berpikirnya jangka panjang dan mau melihat ini jangka panjang, maka itu akan menguntungkan bagi seluruh pelaku usaha. Saya ilustrasi, ketika pengemudi ojol mendapatkan pendapatan yang minimnya minim, Anda tidak bisa kredit motor baru, Anda tidak bisa kredit rumah baru. Artinya Anda tidak ikut di dalam komponen yang punya daya beli yang juga menguntungkan industri. Kalau pengemudi ojol bisa menabung bahkan bisa kredit, maka industri motor juga akan diuntungkan karena penjual motor akan meningkat. Ketika dia punya daya beli, dia bisa kredit rumah, maka perbankan diuntungkan, maka industri properti diuntungkan. Jadi ketika kita membuat pekerja bisa menabung, bisa punya kesejahteraan baik, maka daya beli yang meningkat itu sebenarnya penggerak ekonomi yang sangat luar biasa. Jadi pemerintah itu harus berkomunikasi dengan baik dengan seluruh pelaku bahwa ini adalah untuk peningkatan kesejahteraan kita semua. Mari melihatnya dalam konteks jangka panjang dan sesuatu yang dikerdilkan, maka dia tidak akan bisa laku. Tidak akan bisa laku. Pada suatu saat akan crack gitu. Tapi kalau ini bisa fair, daya beli meningkat, perekonomian bergerak lebih baik, semuanya akan mendapatkan manfaatnya. Jadi bahwa ini saya tidak perlu mengulang apa yang tadi saya sampaikan, tapi dengan apa yang tadi Anda katakan membuat saya bisa menyampaikan pesan ini pada semua. Kesejahteraan buruh adalah daya beli buruh, dan daya beli buruh adalah penggerak perekonomian yang akan membantu menggerakkan keseluruhan perekonomian kita juga. Gitu ya. Terima kasih. Baik, setelah ini kita dengar closing statement dari Pak Anies dan juga Gus Mohaimin. Baik, silakan. Yes. Oke, mantap. Siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Salam dari teman-teman. Baik, sekarang kita akan dengarkan. Siap. Terima kasih Bapak. Kita dengarkan closing statement dari Gus Mohaimin. Silakan, Gus. Baik, silakan buat ibu tadi bawa di sini. Tadi sudah berdebat ya untuk langsung bertanya. Singkat ya Bu. Ya, agak Bu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah aku.
dua kali. Iya, beda. Nah, bila perlu 2 kali, 3 kali 5. Kalau boleh. Ya, namanya usaha. Terima kasih Pak Anies. Bapak sudah sampai ke papan tinggi kuburan yang Bapak lihat itu jiran saya. Tolong Bapak, tolong banget. Ojol ini dibentuk kayak Transjakarta. Kenapa Transjakarta itu punya perlindungan? Bukan satu yang di bawahnya. Tolong banget anak-anak kita ojol ini diperjuangkan. Syukran kasihan. Assalamualaikum. Namanya siapa? Siap. Terima kasih Ibu. Oh, siap. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Baik, langsung saja kita akan mengadakan closing statement dari Gus Imin. Oh, Gus untuk closing statement. Ya. Terus saya baru datang langsung sebut terima kasih. Mas Anies, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirin sekalian yang saya muliakan. Bu Anies, Ferry, ada istri saya juga ternyata. Dari tadi nggak kelihatan. Pertama saya mohon maaf terlambat karena saya tadi dari Yogyakarta langsung kemarin ke sini dan senang sekali. Luar biasa semuanya hadir, penuh semangat. Cita-cita kita sama, problem yang kita hadapi sama. Tapi saya menangkap temuan baru Mas Anies. Ternyata semangat perubahan itu merata di seluruh Indonesia. Kalau ditanya siapa pendukung perubahan, ternyata saya sudah menemukan adalah rakyat. Suara perubahan adalah suara rakyat. Suara perubahan adalah suara yang betul-betul diinginkan oleh seluruh rakyat kita. Jadi kalau ada rakyat, ditanya pasti jawabnya kami menunggu perubahan secepat-cepatnya. Waktu tinggal 16 hari, mohon doanya, mohon dukungannya, mohon kerja kerasnya. Semua bekerja, selamatkan suara rakyat, suara perubahan. Satu lagi, ada yang berusaha menghipnotis seolah-olah mau menang 1 putaran. Ternyata yang mau menang 1 putaran adalah rakyat dan kita semua. Ada yang ingin memanipulasi, karena itu waspada. Siap waspada? Mari menangkan perubahan dan jangan biarkan kecurangan terjadi. Saya ingin mengingatkan para wasit, para aparat kepolisian, jangan memihak ataupun menggunakan kekuasaan. Gini ya, pemilu itu agenda bangsa. Kalau pemilu itu cacat, akibat ada manipulasi, akibat ada kecurangan, percayalah pemerintahan yang terbentuk akibat kecurangan tidak akan mendapatkan kepercayaan. Hasilnya hanya ada kegagalan. Karena itu harus kita
kepada para peserta pemilu, ini agenda bangsa. Mari kita jaga bersama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Gus Iwin. Dan sekali lagi kita akan dengar juga closing statement dari Bapak Anies. Mohon izin Pak. Ya, tapi ini juga tadi Gus saya bilang ini desak itu sudah yang ke-21 kali. Dan tadi saya bilang di ruangan ini rasanya ini adalah desak yang terbesar terbanyak. Nah, saya ingin undang mumpung di sini ada istri kita berdua. Yuk diajak ke depan yuk. Gak usah bangun, duduk aja. Ya. Bapak sekalian, nanti ada ekstra bonus nih. Tapi sebelum kita mengakhiri, saya ingin sampaikan pada teman-teman semua. Hari ini kita membahas bersama-sama. Hari ini kita membahas sama-sama persoalan buruh dan ojek online. Teman-teman semua, Anda bisa membandingkan ada 3 pasang calon. Ada 3 pasang calon. Mana yang secara jelas memiliki rekam jejak terkait dengan perburuhan. Yang kedua, mana yang mau mengadakan diskusi terbuka persoalan-persoalan perburuhan dan ojek. Artinya apa? Buat yang hadir maupun yang menonton di luar sana, Anda mendengarkan jawaban saya dan Gus Imin, sambil mendengarkan Anda menakar. Saya setuju 100%, saya setuju 80%. Mungkin saya setuju 70%. Tiap orang pasti beda-beda tingkat kesetujuannya. Oke? Itu fair. Tapi yang pasti teman-teman tahu apa yang menjadi pikiran kami berdua. Daripada teman-teman sama sekali tidak tahu samanya berapa persen. Menyamakan tidak cukup dengan foto, dan kita pernah mengalami foto yang kemudian kebijakannya berbeda dengan fotonya. Fotonya nampak merakyat, kebijakannya iya. Karena itu kebijakan jangan dianggap bisa otomatis merakyat hanya dengan melihat fotonya. Memang kita mau pasang foto itu? Tidak, kita mau meminta dia mengambil keputusan. Jadi pesan kami, tadi juga ada yang tanya, bisa dengan keluarga yang mungkin beda pilihan, bandingkan. Setelah bandingkan, ambil keputusan. Dan kami yakin kalau sudah dibandingkan, insya Allah akal sehat, objektivitas kita akan bisa jelas pilihannya, ya. Lalu teman-teman sekalian, tadi ini kebetulan kita desak ke Jakarta, mungkin belum tentu akan ada desak ke Jakarta lagi sampai tanggal 14 Februari. Jadi meneruskan yang disampaikan di sini. Interupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Bisa dimulai Bung Anies. Saya mewakili seniman film Rajaku bertanya, Rajaku. Muslim Indonesia. Rajaku bertanya kepada Anies. Selama ini ingin bertanya kepada Bung Anies dan Bung Muhaimin, kalau nanti jadi presiden dan wakil presiden, apa kiat Anda untuk kemakmuran para seniman film dan musik? Karena yang saya tahu Wih, keren di pertanyaannya. Wih. Korea kita dunia telah mengenal K-pop, dunia mengenal drakor, itu karena pemerintahnya peduli dengan para seniman. Dan dengan demikian itu tentu akan menjadi nilai tambah devisa negara buat Korea. Begitu juga kita tahu Amerika Serikat, bahwa devisa negara yang terbesar bukan dari sumber daya alam, tetapi ternyata dari sumber daya seni. Oleh karena itu saya mewakili insya Allah aspirasi para seniman film, seniman musik, seniman dan lain-lainnya, ingin bertanya apa konsep Bung Amin dan Bung Muhaimin ketika Anda nanti diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin bangsa ini. Saya persilakan Bung Anies dan Bung Muhaimin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Haji Roma Irama. Ini adalah hal yang sejalan dengan apa yang kami ungkapkan beberapa kali bahwa Indonesia melalui negara harus melakukan investasi besar-besaran di bidang kebudayaan yang di dalamnya adalah unsur kesenian. Saya mengistilahkan investasi. Kenapa? Karena selama ini pengeluaran itu sering disebut sebagai biaya. Karena biaya dicoba diturunkan, sekecil-kecilnya seefisien. Kalau investasi maka kita bicara tentang apa yang kelak akan dihasilkan. Dan kami pun merujuk kepada pengalaman Korea. Tahun 80-an pertengahan, 90-an awal, mereka serius investasi. Dan apa yang terjadi ketika investasi dilakukan? Para pekerja seni mendapatkan kesempatan untuk berekspresi. Pembangunan tempat-tempat untuk ada pertunjukan, alat-alat yang negara hadir untuk menyiapkan. Bahkan kalau kita lihat di sini, bioskop saja, contohnya hanya 22% sekarang ini wilayah yang memiliki bioskop di Indonesia. Alat-alat produksi. Kemudian kemarin kami di Bandung ketemu dengan budayawan, kami sampaikan kita akan membangun pusat-pusat pertunjukan kebudayaan kelas dunia di kota-kota besar di berbagai wilayah Indonesia. Lalu dorong pengembangan kesenian lewat membangun sekolah-sekolah seni di berbagai wilayah Indonesia. Sehingga sekolah seni itu tidak hanya di kota-kota tertentu, tapi di seluruh wilayah Indonesia ada akses itu. Kenapa ini penting? Kreativitas makin hari makin menjadi penentu keberhasilan bangsa. Dan kreativitas ini membutuhkan ekosistem yang baik. Negara hadir, invest di situ. Jadi insya Allah nantinya Pak Haji, kami akan seriusi ini, alokasikan anggaran yang cukup, seniman punya ruang untuk berekspresi, insya Allah kesejahteraannya meningkat, dan kita akan bantu siapkan jaminan sosial untuk pekerja-pekerja seni, sehingga mereka punya rasa tenang. Kami ketemu Anies dan Bung Muhaimin, mari ikut saya di pentas sebelah.